Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita kali ini yang kita akan sempurnakan adalah mengenai bab idgham yang lain, ya. Idgham lain ini yang idgham itu yang sudah kita ketahui, ya kan ada berapa itu ya? Idgham bigunnah, idgham bila gunnah, idgham mimi, idgham syamsiyah, ya. Dan idgham yang lain itu ada, ya. Yang idgham itu kan artinya meleburkan dua huruf, ya, meleburkan dua huruf. Nah, itu artinya idgham itu. Bentar dulu, saya geser sedikit dulu. Iya. Artinya meleburkan dua huruf, ya. Dalam ilmu tajwid, istilah idgham bukan hanya pada hukum nun sukun dan mim sukun saja, karena idgham bisa terjadi. Ini kita sedikit dulu. Ya. Ya, bisa terjadi oleh sebab lain seperti bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, atau bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda pada sifatnya. Ya, seperti itu. Dan bisa juga karena bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Ya, bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Karena idgham itu secara bahasa artinya al-idkhalu, yang artinya memasukkan atau kita biasa sebut itu meleburkan, ya. Sedangkan idgham secara istilah yaitu meleburkan karena adanya penggabungan dua huruf, ya. Karena adanya penggabungan dua huruf. Nah, sehingga itu yang dikatakan dengan idgham. Lalu kemudian ada tiga sebab yang menyebabkan idgham, yaitu yang pertama adalah al-mislain. Al-mislain ini berarti secara istilah adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, al-mutaqaribain. Al-mutaqaribain itu berarti istilahnya bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Dan yang ketiga adalah al-mutajanisain. Al-mutajanisain ini berarti bertemunya dua huruf yang makhrajnya sama memang, ya, satu makhraj namun berbeda sifatnya. Nah, inilah yang akan kita perkuat ini untuk pertemuan kali ini karena kita sudah bahas pekan lalu, ya. Ya, terus kemudian apa dia yang mislain itu? Yang mislain itu berarti dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Kita lihat dal ketemu dal, ta ketemu ta, berarti satu sama makhraj nih. Kalau sama makhrajnya otomatis dia sama juga sih sifatnya. Al-mutaqaribain berarti dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Kita lihat huruf yang berdekatan qaf dan kaf, lam ketemu ra, ini berdekatan. Nun ketemu lam, nun ketemu ra itu berdekatan semua sebenarnya. Ya, jadi ada yang terjadi idgham pada saat dua huruf itu berdekatan. Yaitu pada huruf qaf ketemu kaf, huruf lam ketemu ra, ya. Seperti itu. Kita lihat yang ketiga, dua huruf yang makhrajnya sama namun berbeda sifatnya. Ya, ini sama makhraj nih, ta, dal, to, satu makhraj. Sehingga ketika bertemu ini salah satunya ta ketemu to, maka taknya dileburkan. Dal ketemu ta, dalnya dileburkan. Begitu sebaliknya, ta ketemu to dileburkan juga. Ta, zal, dan zo itu satu makhraj juga. Namun jika terjadi pertemuan maka akan terjadilah idgham di situ. Ba ketemu mim, karena ba nama mim ini satu makhraj. Ba ma, ya, satu makhraj, ya, sehingga bertemunya akan terjadi idgham, ya. Baiklah, kita akan lihat apa saja dia. Idgham mutamatsilain. Mutamatsilain berarti dia kata masalan, ya. Masalan itu berarti misal, semisal, ya. Idgham mutamatsilain adalah meleburkan secara kamil, secara sempurna. Kamil itu sempurna. Kalau nanti yang naqis berarti tidak sempurna. Lebur juga tapi tidak 100% leburnya gitu. Nah, seperti idgham bigunnah gitu kan. Ada yang tidak sempurna leburnya, ada yang tidak, yang sempurna. Yang ini sempurna. Kenapa? Karena bertemunya dua huruf yang sama. Yang dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri, infistifati
wal makharij tafaqa harfani fal mislani fihi ma haqa. Bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya sifatnya terkecuali pada huruf mat. Ya, huruf pertama yang bertanda sukun yang dileburkan ke huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya setelahnya. Kita lihat nih. Ya, sama makhraj dan sifatnya tak ketemu tak. Kita lihat. Apa sih tujuannya kita pelajari ini? Nah, jika kita tidak mengetahui ini maka akan terjadi nanti kesalahan pada saat membaca. Yang kita ketahui di sini adalah tak sukun itu berarti ada shiddah dan hamznya. Namun ketika kita tidak leburkan maka terjadilah bacaan seperti gini. Allati kanat ta'malu. Nah, gitu. Padahal salah seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketika kita leburkan ini maka yang terjadi hanya tak tasydid saja. Allati kanat ta'malu. Tuh. Dal ketemu dal ya. Wa qad dakhalu menjadi wa qad dakhalu. Tuh. Fadrib ba ketemu ba, jika kita tidak memahami idgham mislain ini maka bisa terjadi qalqalah ya. Fadrib bi'asakal hajar, seperti itu biasa terjadi. Tapi ketika kita sudah mengetahui maka bacaannya seperti ini. Fadrib bi'asakal hajar. Nah, seperti itu. Mim sukun ketemu mim. Ini sebenarnya ada hukumnya sendiri. Ya, tapi ini kan karena mim sama mim berarti sama, mislain sama juga. Yang kita ketahui jika mim sukun ketemu mim ada namanya idgham mimi. Dia ada pada hukum mim sukun sehingga tidak masuk di idgham mutamatsilan sini. Ya, tapi dia namanya sama. Dua namanya bisa dikasihkan. Kalau dia mislain berarti semua huruf yang sama makhrajnya, ba ketemu ba, dal ketemu ta, ta ketemu ta gitu kan. Itu namanya bertemunya dua huruf yang sama. Makhraj dan sifatnya mislain namanya. Tapi kalau untuk hukum mim sukun maka dinamakan dia idgham mimi, khusus hanya untuk pada mim sukun bertemu huruf mim. Seperti itu. Nun sukun ketemu nun, ini juga adalah idgham mislain. Kenapa? Bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Cuma ada hukum tersendiri hukum nun sukun. Sehingga nun sukun ketemu nun namanya idgham bigunnah. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi ketika bertemunya dua huruf. Kita contohkan nih. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Yaghtab ba' itu bukan yaghtab ba' itu ya. Wa dhannuni idz zahaba mughadiban fadhann. Nah, seperti itu. Cuma tadi di atas dijelaskan idgham mutamatsilain ini tidak terjadi pada huruf mat seperti amanu wa amilu. Amanu wa amilu ini waw sukun ketemu waw lagi sama makhrajnya. Harusnya dia kalau kita kembalikan ke kaidah dia namanya idgham mutamatsilain dileburkan. Tapi tidak terjadi pada mat tabi'i ya. Mat tabi'i. Ini mat tabi'i kan waw sukun di doma berarti namanya mat tabi'i. Ya, seperti itu. Ini mat tabi'i bertemu mat asli waw ini bertemu dengan waw lagi, tidak terjadi idgham. Sehingga karena tidak adanya di sini idgham maka dinamakanlah mat tamkin. Mat tamkin ada khususannya. Mat tamkin, kenapa masalah mat tamkin lagi? Ya, mat tamkin ini adalah mat asli sebenarnya. Mat asli ketemu waw. Nah, tidak dipengaruhi sukun atau hamzah ya kan? Berarti dia dinamakan dengan mat tamkin ya, penetapan. Jika terjadi mat asli bertemu dengan huruf yang sama seperti waw ketemu waw lagi tidak terjadi lebur. Amanu wa amilu. Jika terjadi idgham maka bacaannya seperti ini. Amanu wa amilu. Seperti itu. Nah, jadi tidak berlaku ya. Allazi waswisu. Sama. Ya sukun ya berarti ini mat asli nih ya sukun di dahulu kasroh. Cuma karena ketemunya dia sama lagi hurufnya. Ya, jadi ini pada mat ini maka tidak terjadi dinamakan juga mat tamkin. Allazi waswisu. Seandainya tidak terjadi harus dileburkan maka bunyinya seperti ini. Allazi waswisu, seperti itu. Nah, itulah dia idgham mutamatsilain. Mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah meleburkan jika bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj dan berbeda sifatnya. Qaf dan kaf ini ya qaf di belakang
pangkal lidah paling belakang menyentuh langit-langit yang lunak. Sedangkan kaf, pangkal lidah paling belakang sedikit di depannya qaf yang menyentuh langit-langit yang keras. Nah, sehingga itu perbedaannya, dia dekat sekali. Oka. Jika bertemu dua huruf ini maka dia terjadi idgham. Meskipun idghamnya nanti tidak sempurna, ya kita lihat nanti. Alam nakhluqukum, dibaca alam nakhluqukum, seperti itu. Lam ketemu ro, bal rafa'ahullah. Bal rafa'ahullah, biasanya ini ya terjadi sakta kalau macam begini ya, ada bal rona itu ya. Jadi tapi ini tidak terjadi, cuma dia dileburkan. Bal rona bal rafa'ahu menjadi bar rafa'ahu, lamnya dibuang, dileburkan masuk ke dalam ro. Nah, ini namanya dua ya, jadi hurufnya idgham mutakarribain hanya ada dua pasang ya. Qaf ketemu kaf, lam ketemu ro. Seperti itu. Dan sebenarnya semua pada lam syamsiyah kecuali pada huruf lam jika dia mutamatsilain. Ya, dia ini sebenarnya dia termasuk mutakarribain semuanya, cuma tidak usah kita bahas yang 3 dan 4 ini. Ini harus penjelasan lebih dalam lagi karena kalian ini masih belum bisa sampai ke situ, makanya tidak bisa dijelaskan dulu ya. Idgham pada hukum nun sukun kecuali pada nun mati ya, bertemu nun karena dia mislain. Seperti itu. Wa in yakuna makhrajan taqarraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqarribain. Jika makhrajnya berdekatan namun sifat hurufnya berbeda, ia disebut mutaqarribain. Sekarang kita perhatikan dulu. Jadi idgham itu sebenarnya ada caranya mengidghamkan itu ada dua macam. Ada yang diidghamkan secara sempurna yang dinamakan dengan idgham kamil. Kamilah, sempurnakan ya, sempurna. Ya, yaitu ketika tak ketemu to disempurnakan. Ini fa'amanat to, taknya betul-betul hilang. Hati-hati menjadi fa'amanat to gitu ya, tidak. Nah, ini lam juga bal rona menjadi bar rafa'ahu menjadi bar rafa'ahullah. Seperti itu. Ya. Makhraj dan sifat huruf lam dan ta dileburkan dengan sempurna, tidak dibaca. Ini Qul wa qul rabbi a'udzu bika min hamazis syayatin. Kalau ini tidak terjadi karena ada tandanya di sini, berarti saktahkan dia. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakdzibun, gitu. Adapun idgham nakis berarti lebur yang tidak sempurna. Ya, namanya idghamnya berarti leburkan ya, cuma tidak sempurna leburkannya. Qaf ketemu kaf ini. Alam nakhluqukum, ya kita sebut qafnya tapi tidak dikol-kolahkan. Ya, sebutnya makhrajnya saja tepat ya. Alam nakhluqukum. Lukum dia tetap qaf dulu tapi tidak dia dikol-kolahkan. So ketemu ta, la illam basatota menjadi sebut toknya tebalkan tapi tidak dikol-kolahkan. La im basauta seperti itu. La im basauta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit. Nah, itu namanya idgham sempurna. Terakhir ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain berarti dari kata sejenis ya. Kalau tadi mislain semisal, mutaqarribain berarti yang qarib ya, berdekatan. Kalau mutajanisain berarti satu makhraj yang meleburkan meleburkan jika bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati haqqiqa bil mutajanisain. Jika sifat huruf berbeda, ia disebut mutajanisain. Dalam riwayat Hafs, huruf yang boleh diidghamkan karena sejenis adalah ini saja huruf-hurufnya. Jadi tidak usah semua. Ya, tak ketemu dal, tak ketemu dal, tok ketemu ta, tok ketemu ta ya. Kita coba baca dulu sedikit. Falamma asqalat da'awallah. Tuh. Isqalat da'awallah. La im basauta, toknya disebut tapi tidak didiamkan. Seperti itu.
Begitu juga ketika mim ba ketemu mim. Ya bunayya rkam ma'ana, yarkam ma'ana, irkam. Ini ba ketemu mim itu idgham mutajanisai, ya, sama jenis. Nah, begitu ya. Nah, ini yang terjadi, ini tidak terjadi pada mat karena ini dinamakan mat tamkin. Contoh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas isbiru wasabiru warabitu. Seperti itu. Ini dia penjelasan kita tentang. Nah, sekarang Ustadz minta kalian tuliskan, rangkumkan apa penjelasan idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, dan apa saja huruf-hurufnya, dan sebutkan yang sudah Ustadz sebutkan tadi itu ya. Apa penjelasannya seperti ini ya. Ini penjelasannya apa saja, silahkan dinonton dulu baru kemudian dicatatkan nama-nama hukumnya ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.